Ya, halo, assalamualaikum guys. Baik lagi dengan gue Randi. Kali ini gue bakal coba mapping gold lagi untuk tradingan minggu depan. Semoga mappingan ini bisa dipakai untuk second opinion kalian dalam menentukan direction dan range trading minggu depan. Oke, kita langsung ke chart guys. Di time frame daily untuk gold masih belum banyak berubah guys. Saya tetap masih melihat gold dia masih bisa turun lagi gitu ya sampai ke daerah sini. Cuman pergerakannya seperti apa ya, kita tinggal ngelihat reaksi harga yang terjadi di minggu ini nanti seperti apa. Jadi dari daily gold itu trennya masih nggak jelas nih guys. Dia masih kecenderungannya tetap dia bearish kalau di daily malah nih. Cuman dilihat dari strukturnya, swingannya lagi berantakan, menandakan ini dia lagi sideways guys untuk daily. Nah untuk H4, kalau untuk H4 gold itu masih bullish guys, masih bullish. Kenapa? Di sini ada terakhir ada change of character, yang dimana dia belum ada change of character lagi gitu yang valid ya, change of character yang majornya. Jadi untuk strukturnya dia masih struktur bullish, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan di sini sebenarnya harusnya higher high ya guys. Ini udah valid diambil ini, cuman belum terkonfirmasi aja. Jadi untuk higher low dia masih bikin higher low lagi kayaknya guys. Jadi kalau saya lihat dari H4, kalau di H4 retracement dari secondary reaction ini dia turun itu bisa sampai ke daerah 786 atau 75% lah minimal, yang jelas di bawah 618. Kalau dia sampai masuk ke area optimal itu area di 786 atau 75%, berarti areanya di level ini guys, level 39 atau 24. Coba kita lihat ya dari Fibonacci nya. Saya juga udah gambar untuk zone-zone yang kemungkinan besar akan di respect zonenya, zone LCI istilahnya guys. Jadi saya masih coba untuk ngereset zone ini tuh benar-benar bekerja nggak gitu guys. Cuman yang jelas dari kemarin saya pakai zone ini untuk entry. Jadi pedoman juga buat saya entry dari mulai H4, H1 dan daily saya biasanya gambarnya guys. Jadi untuk membantu saya menentukan direction dari harga. Jadi kalau kita lihat ya guys nih, sekarang kita tarik Fibonacci dari swing low ke high yang ini nih guys. Ini kan ada higher low di sini ya, swing low-nya kita tarik. Nah, jadi kalau dari smart money concept biasanya pullback dari ini kan ada trend bullish guys, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini ada high lagi di sini walaupun belum terkonfirmasi higher high. Sebenarnya udah nih, harusnya nih udah terkonfirmasi higher high karena di sini kan ada minor low yang udah diambil gitu guys. Dia itu masih bisa koreksinya ini bisa sampai ke area 786 atau 75%, yang dimana di sini juga ada LCI zone yang di time frame H4 nih, yang abu-abu ini nih gitu guys. Jadi saya melihatnya dia masih bisa turun lagi guys gold ini, tapi pergerakannya itu langsung turun atau bisa naik dulu baru turun, itu kita lihat aja nanti gimana harga minggu depan, karena kita trading itu sesuai dengan apa yang kita lihat guys, jangan kebanyakan nebak ya. Jadi kalau misalnya dia ternyata balik sampai di area-area zona-zona biru di LCI zone H1 ini ya, kita bisa balik sell, apalagi dia balik sampai ke LCI zone yang H4 nih yang warna abu-abu, kita bisa balik lagi untuk sell gitu. Kenapa saya fokusnya sell padahal tren H4 itu lagi bullish? Karena kalau dari Wyckoff Theory ini sebenarnya lagi fase istilahnya nih markdown ya. Jadi kan dia kemarin itu kan markup gitu guys, terus
konsolidasinya itu akumulasi, dia markup lagi gitu kan. Nah di sini ada sideways-nya itu fase distribusi yang ditandai dengan penurunan yang sangat tajam guys, sangat curam gitu. Jadi setelah fase distribusi ini adalah fase markdown. Nah lagi fase markdown ini kebetulan di H4 dia juga sedang ada di fase pembuatan kepala cangkul ya guys. Jadi ada secondary reaction yang dimana maksimumnya itu biasanya sampai ke daerah 786 atau 70% dari optimal sini. Bisa aja sih sampai ke daerah discount gitu guys, daerah sini gitu. Asalkan higher low yang ini nih, ini nggak dijebol ya. Kalau ini dijebol berarti jadinya change of character untuk time frame H4. Jadi dia akan berubah menjadi bearish. Sedangkan di sini kan dia masih bullish. Tapi saya lihat gold itu paling mentok ya sampai sini nih, sampai daerah yang ada merah, ada abu-abu ini kan, dropnya itu bisa sampai sini. Kemarin itu saya juga trading di gold ya, saya fokusnya nge-sell itu karena patokannya saya ngeliat dari LCI zone ini. Jadi kalau misalkan dia berangkat dari LCI zone bawah, dia akan nyari LCI zone atas, kemudian dia ada tanda-tanda reject dari LCI zone yang atas ini, dia bakal nyari LCI zone yang bawah gitu. Makanya kemarin saya ada masuk di sini, nyari entry-nya itu di time frame kecil guys. Jadi kalau kemarin juga kan sebenarnya, coba kita turun ke H1. Di sini juga kan sebenarnya gold itu kan dia awalnya tuh ranging di LCI zone H1-nya nih yang biru nih. Dia ranging bolak-balik di sini aja gitu guys. Jadi pas dia nyentuh H4, LCI zone yang abu-abu ini, LCI zone H4, dia balik turun lagi ke LCI zone H4, lalu dia naik lagi ke LCI zone H4 yang abu-abu, turun lagi. Makanya kemarin itu saya ngeliat ada tanda-tanda rejection, saya nge-sell terus dari LCI zone H4 ke LCI zone H4 yang di bawah gitu. Jadi di sini berperan sebagai resistance, di sini berperan sebagai support. Dan saya juga ada sell kemarin di daerah sini, ngincernya sampai ke LCI zone H4 yang di bawah sini gitu. Jadi kalau untuk minggu depan harga itu yang jelas saya tetap masih membidik area LCI zone daily yang merah ini nih. Namun gerakannya akan langsung turun, apakah dia naik dulu sampai mana naiknya baru turun gitu kan. Nah itu kita lihat nanti dari reaksi harga yang terjadi di minggu depan gitu guys. Dan range-nya itu cukup jauh ya nih, dari zone-zone yang sini ke zone ini aja misalnya nih, itu masih ada 330 pips lagi dia bisa turun. Tapi kalau saya lihat di sini karena di H4 ya, kalau kita lihat ini dia ketahan di LCI zone yang H4 ini nih. Jadi dia baru turun langsung reject lagi dan dia masuk lagi ke dalam dan main-main di sini lagi. Jadi dia masih bisa naik dulu baru turun gitu guys. Jadi harapannya untuk minggu depan kalau kita gambarin gerakan harganya gitu guys, dia bisa masuk ke sini lagi, baru turun lagi ke sini, atau enggak dia bisa juga sampai ke sini gitu ya naiknya, terus baru turun lagi ke sini, baru lanjut penurunan ke bawah gitu guys. Jadi kalau misalkan dia masuk ke zona-zona ini kita bisa untuk sell, apalagi ini kan yang paling kuat itu sebenarnya LCI zone di daily dan H4 guys. Tapi kalau untuk H1 kuat juga, cuman hanya untuk trading yang range-nya nggak terlalu panjang gitu guys. Jadi untuk zona LCI ini sebenarnya masih dalam tahap reset. Saya masih coba untuk terus backtest, masih lihat dulu perkembangan dari kevalidan dari LCI zone ini. Nanti kedepannya mungkin saya akan share tentang materi LCI zone, gimana cara bikinnya, gimana cara ngelihatnya, dan gimana cara menggunakannya gitu guys. Oke, cukup sekian untuk mapping gold di minggu ini. Semoga mappingan ini bisa membantu trade kalian di minggu depan dan menjadi masukan yang bermanfaat buat kita semua. Amin.